Ngarani sapa ing mukhtasar bi qurratil aini kelawan aran kitab qurratil ain bi qurratil aini kelawan aran kitab ya qurratil wa samaitu lan ngarani sapa ingsun lan ngarani sapa ingsun ku ing yasi mukhtasar bi qurratil aini bi bayani muhimmati ahkamid kelawan ngaran kitab qurratul ain bi bayani muhimmati ahkamid kelawan mertelaken pentingnya piro-piro hukum agama. Jadi kelawan mertelaken piro-piro lawan mertelakan pentingnya piro-piro hukum agama. Intahobtu milih sapa yang sunu mukhtasar wa hadza syarha lan ikilah syarh. Intahobtu milih sapa yang sunu mukhtasar wa hadza syarha lan ikilah syarh. Wa hadza syarhalan ikilah syarah minal kutubi saking piro-piro kitab. Saya mengambil kitab ini dan syarahnya Qurratul Ain dan syarahnya diambil dari sumber minal kutubil mu'tamadah minal kutubi saking piro-piro kitab al mu'tamadah kang den gawe tetanggenan. Diambil kitab ini dan syarahnya dari kitab yang dijadikan pegangan li syekhina kadue guru kita khatimatil muhaqqiqina kang dadi pungkasane piro-piro wong kang ahli tahqiq kabeh. Kang dadi pungkasane piro-piro wong kang ahli atau ulama ahli tahqiq kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Syihabuddin kang dadi obore agama. Jadi referensi ataupun sumber pengambilan kitab ini diambil dari kitab yang menjadi pegangan guru-guru kami, yakni Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Ahmad bin Hajar Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami wa baqiyatil mujtahidina lan sakarine piro-piro mujtahid. Mana contohnya? Mislu Wajihuddin, yaitu umpamane Syekh Wajihuddin. Mislu Wajihuddin ay wadzalika mislu Wajihuddin, umpamane Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zubairi. Jadi kitab Qurratul Ain dan syarahnya yang bernama Fathul Mu'in itu diambil daripada kitab-kitab yang dijadikan pegangan oleh guru-guru kami, yakni Syekh Ahmad bin Hajar dan juga para mujtahid yang lain seperti Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zubairi. Wa syaikhi masyayikhina lan gurune piro-piro guru ingsun. Wa syaikhi masyayikhina lan gurune piro-piro guru ingsun. Di samping guru saya juga gurunya guru. Mana gurunya guru? Seperti
Syekhil Islam rupana Syekh Islam. Syekhil Islam rupana Syekhul Islam. Saya punya guru, yakni Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau punya guru. Mana gurunya guru? Yakni Syekh Islam Al-Mujaddid kang ahli tajdid. Al-Mujaddid kang ahli tajdid, Al-Mujaddid kang jadi mujaddid itu ahli tajdid, ya, ataupun orang yang pembaharu. Al-Mujaddid kang jadi ahli tajdid Zakaria Al-Ansori rupane Syekh Zakaria Al-Ansori itu adalah gurunya Syekh Imam Ibnu Hajar. Jadi guru beliau siapa? Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Punya guru bernama Syekh Zakaria Al-Ansori. Wal Imamil Amjadi lan Imam Al-Amjadi kang agung. Bukan guru saya, gurunya guru saya yang lain mana? Yani Imam Al-Amjad Ahmad Al-Muzajjad Az-Zubairi. Rahimah muga-muga melasi sopoh rahimah muga-muga melasi huma ing Syekhul Islam lan Al-Imamil Amjad sinten sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala wa ghairihim lan liyane kabeh wa ghairihim lan liyane kabeh wa ghairihim lan liyane kabeh min muhaqqiqil mutaakhirin saking ahli tahqiqe ulama mutaakhirin. Dan muhaqqiqil mutaakhirin saking ahli tahqiqe ulama mutaakhirin. Mu'tamidan hale wong kang tetanggenan. Mu'tamidan hale wong kang tetanggenan. Mu'tamidan hale wong kang tetanggenan alama ing atase kaul. Alama ing atase kaul jazama kang mesti akan mata kang mantepaken bihi kelawan. Alama ing atase kaul jazama kang mantepaken bihi kelawan sapa syekho ya. Asal syekho ni syekhul madhabi, syekh lorone madhab. Sapa syekhul madhabi, syekh lorone madhab An-Nawawi rupanya Syekh An-Nawawi War-Rafi'i dan Syekh Rafi'i. Kemudian yang menjadi pegangan adalah kaul-kaul yang dimantapkan oleh dua guru madhab, yakni Syekh Imam An-Nawawi dan Syekh Imam Ar-Rafi'i. Pamutahaqqiqul mutaakhirina makanuli. Pamuhaqqiqul mutaakhirina makanuli ahli tahqiqe pira-pira ulama mutaakhirin. Maka nuli ahli tahqiqe pira-pira ulama mutaakhirin. Radhiya muga-muga ngridoni, radhiya muga-muga ngridoni. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhum saking kabeh. Anhum saking kabeh, anhum saking kabeh. Radhiya hale wong kang arep-arep. Radhiya hale wong kang arep-arep, radhiya hale wong kang arep-arep. Min Rabbina saking pangeran ingsun sedaya. Min Rabbina saking pangeran ingsun sedaya. Sifat Rabbina Ar-Rahmani kang welas tur asih ing dalem dunia. Ar-Rahmani kang welas tur asih. Pengharapan ayat tafi'a bihil al-dunya. Ayat tafi'a ingin ayat tapi ayat tak alam manfaat, ayat tapi ayat tak alam manfaat.
sambil berharap min Rabbina Ar-Rahman, dari Tuhan yang Maha Pengasih. Semoga Allah yang Maha Pengasih memberi manfaat bihi kelawan muhtasar, menjadikan bermanfaat dengan muhtasar, atau mengambil manfaat bihi dengan muhtasar sopo al-alqiyau, sopo al-alqiyau piro-piro wong kang duwe akal. Sopo al-alqiyau piro-piro wong kang duweni akal ae al-uqala, ayo uqala tegese piro-piro wong kang anduweni akal. Berharap beliau dari Allah yang Maha Pengasih, semoga muhtasarnya ini bermanfaat bagi orang-orang yang berakal. Wa anta pirolan yenta anteng, wa anta pirolan yenta anteng bihi aini sababihi kelawan, bihi kelawan sebab muhtasar, bihi aini sababihi kelawan sebab muhtasar. Apa aini mata isun atau ati isun, apa aini ati isun rodan ing dalam, apa aini ati isun rodan ing dalam besok iki. Dan semoga mataku atau hatiku menjadi tenang dengan sebabnya nanti rodan ay al-yaumal akhirah, al-yauma ing dalam dina al-akhirah kang akhir, al-yauma ing dalam dina al-akhirah kang akhir. Al-yauma ing dalam dina, al-yauma ing dalam dina al-akhirah kang akhir, bin nadri kelawan ningali, bin nadri kelawan ningali ila wajhihil karim maring zate Allah, ila wajhihi maring zate Allah al-karimi kang mulia. Karena nanti orang akan bisa melihat kenikmatan yang paling paling nikmat, kenikmatan yang paling dahsyat nanti di surga adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu harapan daripada pengarang beliau, mudah-mudahan dengan sebab muhtasarnya ini bisa dianugerahi memandang kepada Allah al-yaumul akhir, pada hari akhir. Bukratan di dalam esok-esok, bukratan di dalam esok-esok, wa asyian dan sore-sore, bukratan di dalam esok-esok, wa asyian dan sore-sore. Amin. Aistajib lana, aistajib doana. Amin. Moga-moga ibadah sahabat Tuhan di pendungannya kaulah. Amin. Moga-moga ibadah sahabat Tuhan di pendungannya kaulah. Babus sholat utawi ki kubab bertelakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya uti sholat, ya uti sholat syara'an ing dalam umbu syarat, ya uti sholat syara'an ing dalam umbu syarat. Iku aqwalun piro-piro ucapan, iku aqwalun piro-piro ucapan, wa af'alun lan piro-piro pedamelan, wa af'alun lan piro-piro pegawean, wa af'alun lan piro-piro pegawean. Iku aqwalun piro-piro ucapan, wa af'alun lan piro-piro pegawean. Sifate maksusatun kang den tangtuaken, maksusatun kang den tangtuaken oleh den tangtuaken, muftatahatun kang den kawiti, muftatahatun kang den kawiti bitakbiri kelawan takbir, bitakbiri kelawan takbir, bitakbiri kelawan takbir. Muftatamatun kang den pungkasi, muhtatamatun kang den pungkasi bitaslimi kelawan salam,
bitaslimi kelawan salam. Apa yang dimaksud dengan sholat? Sholat adalah aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir muftatahatun bitaslim. Apa artinya aqwalun? Beberapa ucapan ya. Ucapan wa af'alun dan beberapa pekerjaan mahsusatun yang tertentu. Ucapannya bukan ucapan yang sembarangan, tapi ucapan yang tertentu. Seperti mana contoh? Seperti bacaan Fatihah, ya, bacaan tahiyat, bacaan salam, bacaan sholawat, itu bacaan takbiratul ihram. Itu ada ucapan-ucapan yang tertentu. Kemudian wa'af'alun mahsusatun, dan juga pekerjaan yang tertentu. Seperti berdiri, itu ucapan yang tertentu. Apalagi ruku, ucapan pekerjaan yang tertentu mana? Seperti berdiri, apalagi ruku, i'tidal, itu namanya pekerjaan yang tertentu. Yang mana ucapan dan pekerjaan tadi muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbiratul ihram, dan mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan bacaan salam. Ya, saya tulis rukun salat terbagi 3. Alhasil rukun salat terbagi 3. Rukun salat terbagi 3. Rukun sholat terbagi 3. 1 rukun qalbi. 1 rukun qalbi. Satu rukun qalbi. Jumlahnya ada 2. 1 rukun qalbi jumlahnya ada 2. Berarti rukun salat terbagi 3. 1 rukun qalbi jumlahnya ada 2. Pertama, niat, itu namanya rukun qalbi. Nomor 2, tartib. Nah, sekarang nomor 2 dari atas. Rukun qauli. Jadi nomor pertama rukun qalbi, nomor 2 rukun qauli. Dalam kurung berupa ucapan, jumlahnya ada 5. Rukun qauli jumlahnya ada 5. 1, ini rukun qauli ucapan. 1 takbiratul ihram. 1 takbiratul ihram. Ini ada ucapan tertentu. Nomor 2, membaca Fatihah. Nomor 3, membaca tahiyat. Nomor 4, membaca sholawat atas Nabi. Pada tahiyat akhir. Membaca sholawat atas Nabi pada tahiyat akhir. Nomor 5, salam. Itu ada rukun qauli. Nomor 3 rukun fi'li. Ya, fi'li itu seperti apa? Rukun fi'li. Jumlahnya ada 6.
Jumlahnya ada 6. Sampun. Jumlahnya ada 6. 1. Berdiri dengan tegak. 1. Berdiri dengan tegak. Nomor 2. Ruku beserta tumaninahnya. Atau ruku dengan tumaninah enggak? Ruku beserta tumaninah. Atau ruku dengan tumaninah. Nomor 3. I'tidal beserta tumaninah atau dengan tumaninah. Nomor 3. I'tidal dengan tumaninah. Nomor 4. Sujud dengan tumaninah. Sujud 2 dengan tumaninah. Nomor 5. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud beserta tumaninah. Duduk di antara 2 sujud beserta tumaninah. Nomor berapa? 6. Duduk dalam tahiyat akhir. Duduk dalam tahiyat akhir. Duduk dalam tahiyat akhir. Nah itu jadi apa yang dimaksud dengan sholat? Sholat adalah aqwalun, ucapan. Ucapan di sini mencakup 5 perkara. 1. Takbiratul ihram. Nomor 2. Membaca Fatihah. Nomor 3. Membaca tahiyat. Nomor 4. Membaca sholawat atas Nabi pada tahiyat akhir. Nomor 5 adalah membaca salam. Itu namanya aqwalun, maksusatun, ucapan yang tertentu. Wa af'alun, dan pekerjaan yang tertentu. Mana pekerjaan yang tertentu? Seperti adalah berdiri dengan tegak, kemudian ruku beserta tumaninahnya, i'tidal beserta tumaninahnya, sujud 2 beserta tumaninahnya, duduk di antara 2 sujud beserta tumaninahnya, dan duduk pada tahiyat akhir. Itu namanya af'alun maksusatun, pekerjaan yang tertentu. Yang mana ucapan tadi muftatahatun, diawali bitakbir dengan membaca takbiratul ihram, dan nanti diakhiri dengan bacaan salam. Itu namanya salat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wasumiyat lan den aranan apa salat. Wasumiyat lan den aranan. Wasumiyat lan den arani. Wasumiyat lan den arani apa salat bizalika kalawan mukon-mukonan salat atamaka. Wasumiyat lan den arani apa aqwalun wa af'alun. Kenapa ucapan tadi dinamakan salat? Ucapan tertentu tadi. Wasumiyat lan den arani apa aqwalun wa af'alun ilaih. Ucapan dan pekerjaan tadi dinamakan bizalika dengan nama salat. Apa sebabnya? Listimaliha, karena mengkune aqwalun wa af'alun. Listimaliha, karena mengkune aqwalun wa af'alun, karena ucapan-ucapan tadi mencakup ala sholati, kepada sholat, kepada makna sholat lughatan ing dalam munggu lughat. Kenapa ucapan-ucapan tadi dinamakan sholat? Karena ucapan tadi mengandung unsur doa, yang mana doa itu merupakan makna sholat menurut bahasa. Coba dalam sholat, dalam tahiyat, ataupun apa namanya, dalam tasbih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, kemudian rabbi firli, apalagi warhamni, wajburni, itu semua mengandung unsur doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, itu juga mengandung unsur doa. Jadi sebabnya ucapan tadi
tadi dinamakan sholat karena memang ucapan-ucapan tadi mengandung makna doa, yang mana makna doa itu adalah doa itu merupakan makna sholat menurut bahasa. Wahiyalan utawi sholat, wahiyalan itu sholat dohatan. Wahiyalan itu sholat dohatan iku doa. Iku doa wal mafrudatu lan utawi piro-piro sholat fardu. Wal mafrudatu lan utawi piro-piro sholat fardu ala ainiyah tukang bangsa ainiyah. Sholat fardu yang bersifat individual. Wal mafrudatu lan utawi piro-piro sholat fardu ala ainiyah tukang bangsa. Ala ainiyah tukang bangsa ainiyah. Al-ainiyah tukang bangsa ainiyah. Sholat fardu yang bersifat ainiyah atau yang bangsa ainiyah ini jumlahnya iku khamsun 5 ya. Ainiyah itu adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh individual, tidak boleh diwakilkan. Beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu bisa diwakili yang lain, seperti sholat jenazah itu bisa diwakili oleh orang lain. Artinya ketika ada orang yang mengerjakan maka kita tidak mendapatkan dosa. Sedangkan fardhu ain itu wajib dilaksanakan oleh individual. Artinya ketika kita tidak melaksanakan sendiri maka kita mendapatkan dosa. Jadi nggak bisa kita sembahyang diwakilkan kepada orang lain. Bang Syahrul mau kemana? Saya mau sembahyang maghrib. Wakil ya, titip. Nggak bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsul 5 fi kulli yaumin ilm saben-saben dina wa lailatin lakum. Salat fardu ain, salat apa? Fardu ain atau salat fardu sehari semalam itu jumlahnya ada 5. Dan itu sudah maklum, sudah diketahui maklumatun kang maklum. Maklumatun kang maklum minat jini saking agama bidorurati kalawan jelas. Sudah maklum, sudah diketahui dari agama dengan jelas. Karena sudah jelas ya, sampai tidak ada orang yang tidak ngerti, pasti orang pada tahu bahwa hukum syar'i itu hukumnya fardu. Maka fayaqul mangka kufur, fayaqul mangka kufur sapa jahiduha wong kang angas salat. Fayaqul mangka kufur sapa jahiduha wong kang angas khamsun. Sapa jahiduha wong kang angas khamsun atau wong kang angas salat. Maka apabila ada orang yang angas, yang ingkar terhadap kewajiban salat, maka orang itu hukumnya kufur. Walam tajtamilan ora kumpul, walam tajtamilan ora kumpul, walam tajtamilan ora kumpul apa hadhil khamsu ikilah salat kang 5. Salat yang 5 macam ini tidak berkumpul. Li ghairi nabiyina kadwe sakliyane nabi kita sedaya. Li ghairi nabiyina kadwe sakliyane nabi kita sedaya. Selain pada nabi kita Muhammad, rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya salat itu dulu cuma satu-satu. Ya, Nabi Adam itu cuma melakukan satu salat. Salat apa Nabi Adam? Tulis. Nabi Adam salatnya salat subuh ya. Kemudian Nabi salat Isya, salat Isya itu dilakukan oleh Nabi Yunus ya, bukan untuk ditonton ya, diajar. Kemudian salat zuhur itu ada salatnya Nabi Daud. Salat asar itu ada salatnya Nabi Sulaiman. Salat maghrib itu salatnya Nabi Ya'qub. Salatnya Nabi Ya'qub. Nah itu jadi ada subuh salatnya Nabi Adam. Maghrib, Isya salatnya Nabi Yunus. Herul. Zuhur salatnya Nabi Daud. Ikhwan. Asar salatnya Nabi Sulaiman. Ikin maghrib salatnya Nabi Nabi Yakub. Syahrul subuh salatnya Nabi Adam. Isya salatnya Nabi Yunus.
Zuhur salatnya Nabi Daud. Asar salatnya Nabi kemudian maghrib salatnya Nabi Yakub. Nah, baru pada Nabi kita semua salat yang 5 macam tadi dikumpulkan. Kalau Nabi kita itu semua salat yang 5 macam itu dilakukan. Jadi walam tajtami, tidak berkumpul sembahyang yang 5 tadi kecuali pada zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furidat lan den paduaken apa salat. Wa furidat lan den paduaken apa salat Lailatul Isra ing dalem begini Isra. Kapan diwajibkan salat? Salat diwajibkan pada malam Isra. Jadi ketika Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan, beliau mendapatkan oleh-oleh yang sangat berharga bagi Rasul dan bagi umatnya, yaitu salat yang 5 waktu. Yang mana dengan salat yang 5 waktu itu insya Allah kita akan naik martabatnya, akan naik derajatnya, karena salat mi'rajul mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furidat lan den paduaken apa salat Lailatul Isra ing dalam bengi Isra. Ba'da nubuwah ilmu sawise kenabian. Ba'da nubuwah ilmu sawise kenabian. Setelah beliau diangkat nabi. Diangkat jadi apa? Nabi. Ya. Bi asyri sinina kelawan kacek 10 tahun. Bi asyri sinina kelawan kacek 10 tahun. Ya. Beliau diangkat jadi nabi usia berapa tahun? 40 tahun. Nah, 10 tahun kemudian berarti usia beliau berapa tahun? 50 tahun. Wa salasati asyhurin, lebih 3 bulan. Beliau di Isra dan dimi'rajkan, dan pada saat itu beliau mendapatkan tugas sholat yang 5 waktu. Yang mana sholat itu merupakan imaduddin, merupakan tiangnya agama. Lailatul sab'in lembangi Nabi itu wa'idina lan 20 pada tanggal, tepatnya pada tanggal 20 min Rajab, saking bulan Rajab, pada tanggal 27 Rajab 53 pada usia beliau berusia 50 tahun lebih 3 bulan, beliau mendapatkan tugas atau kewajiban sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tajiblan ora wajib, walam tajiblan ora wajib apa subuh yaumi tilkal lailah. Apa subuh yaumi tilkal lailah, subuhe mengkonon subuhe dinae mengkonon bengi. Apa subuh yaumi tilkal lailah, di subuhe dinane mengkonon bengi. Cuma sholat subuhnya itu belum diwajibkan pada waktu beliau pulang dari Isra. Kenapa belum diwajibkan? Walam tajib lan durung wajib apa subuh yaumi tilkal lailati, subuhe dinane mengkonon bengi. Kenapa belum diwajibkan sholat subuhnya pada waktu beliau pulang Isra? Li'adamil ilmi, karena orang anak atau karena durung ngerti. Li'adamil ilmi, karena durung ngerti bikaifiyatiha, kelawan carane sholat. Karena pada waktu subuh beliau itu belum ngerti tata cara sholat, baru dapat kewajiban sholat saja. Makanya pada waktu subuhnya belum bisa dilaksanakan. Kenapa? Li'adamil ilmi, karena orang anak wuru. Li'adamil ilmi, karena orang anak wuru bikaifiyatiha, kelawan carane sholat. Jadi mulai diwajibkan itu setelah apa? Pada waktu sholat zuhur mulai wajibnya, karena subuh belum tahu tata caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibu ang pastine wajib apa al maktubatu sholat maktubah. Innama tajibu ang pastine wajib apa al maktubatu sholat maktubah. Hanyalah wajib al maktubatu sholat maktubah. Apa sholat maktubah itu? Ayat as-shalawatul khamsu. Ayat as-shalawatul khamsu tegese pira-pira sholat al-khamsu kang 5, yakni sholat yang 5 waktu. Itu hanya wajib bagi siapa? Ala kulli muslimin, ingatase ala ingatase kulli saban-saban muslimin wong Islam. Ala kulli muslimin, ingatase saban-saban wong Islam. Hanyalah diwajibkan bagi setiap muslim, sifatnya mukallafin kang mukallaf.
hanya bagi muslim yang mukallaf. Wajib sholat ini bagi muslim yang mukallaf. Apa mukallaf itu? Aibalidin tegese kang wis balik. Jadi muslim yang sudah balik. Ada berapa tandanya balik? Dalam Safinah ada 3. 1, berumur 15 tahun dengan sempurna. Nomor 2, berumur 9 tahun tapi sudah keluar haid. Nomor 3, ihtilam itu mani. Nah, itu 3 tanda-tanda orang sudah balik. Kalau sudah balik maka dia masuk kategori mukallaf. Artinya sudah mulai dituntut dengan hukum syarat. Ai balighin tegese wis ai balighin tegese kang wis balik akilin kang berakal. Mukallaf itu 2 isinya, 1 balik, 2 berakal. Baik orang itu adalah zakarin kang lanang au ghairihi atau liyan zakar. Zakarin kang lanang au ghairihi atau liyan zakar. Baik dia itu laki-laki atau perempuan. Jadi ulangi lagi bahwa sholat maktubah yakni sembahyang yang 5 waktu itu hanyalah diperdukan, hanyalah diwajibkan kepada muslim yang mukallaf. Nah, terus cerita lagi tohirin kang suci. Jadi hanya diwajibkan kepada 1 muslim ya yang mukallaf yang suci. Dikatakan mukallaf artinya dia sudah balik dan berakal. Nah, kemudian tohirin yang suci. Ini mafhumnya. Maka mafhum apa? Maka fala tajibu mangka ora wajib apa salat ala kafirin ing atase wong kafir. Maka sembahyang tidak diwajibkan atas orang yang kafir. Kenapa tidak diwajibkan? Karena tadi juga dikatakan hanya wajib bagi orang muslim. Maka bagi orang non-muslim dan orang kafir itu tidak diwajibkan sholat. Tidak diwajibkan sholat tapi tetap mendapatkan siksa. Tidak diwajibkan dosa manusia. Cuma masalah hukum memang tidak diwajibkan. Ya. Tidak diwajibkan wal manfiyu innama huwa wujubul mutalabah. Yang dinafikan itu adalah nafi tuntutan. Jadi artinya orang kafir tidak dituntut untuk sholat di dunia. Ya kalau di akhirat maka dia mendapatkan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Asli tentang asli, kafir yang asli. Ya, kafir yang asli ini mengecualikan kepada kafir yang ghairu asli. Siapa kok kafir yang ghairu asli? Kafir yang ghairu asli itu adalah orang murtad. Kalau orang murtad maka tetap hukumnya wajib sholat karena dia bukan kafir asli. Kemudian wasobiyin juga tidak wajib sholat bagi anak kecil. Kenapa anak kecil tidak wajib sholat? Karena dia bukan mukallaf. Bukan mukallaf itu isinya kan 2, balik dan berakal. Bagi orang yang belum balik seperti anak kecil maka tidak wajib sholat. Ada lagi wa majnunin dan juga tidak wajib bagi orang yang gila. Kenapa orang gila tidak wajib sholat? Karena orang gila bukan mukallaf. Orang mukallaf isinya 2, 1 berakal. Maka bagi orang yang gila maka dia tidak wajib sholat karena bukan mukallaf. Wa muhma alailan wong kang den paringi ayan. Wa muhma alailan wong kang den paringi ayan sapa alaihi kang. Wa muhma alailan wong kang den paringi ayan sapa alaihi kang. Dan orang yang ayan epilepsi ya suka pingsan dadakan itu tidak wajib sholat. Wasakrona lan wong kang mendem. Apa mendem? Mabuk. Orang yang mabuk tidak diwajibkan sholat dengan catatan andai kata bila ta'adin, andai kata mabuknya tidak disengaja. Bila ta'adin kelawan tanpa PPK. Bila ta'adin kelawan tanpa PPK, andai kata mabuknya itu tidak disengaja. Maka andai kata si Jahe misalkan dia minum, tahu bahwa itu arak, dia minum dengan sengaja sampai mabuk, wajib nggak sholat? Wajib. Ya. Umpamane si Khalid misalkan makan lotek, disangkanya itu lotek, padahal itu kecubung dimakan. Atau dia mau makan, disangkanya itu lalapan,
Misalnya sosin, padahal itu adalah ganja kecubung dimakan sampai beri untuk kemodalan. Maka itu mah tidak wajib sholat karena dia mabok yang tidak disengaja. Mang Sarul mabok cinta. Mabok cinta mau wajib. Bila ta'adin kelawan tanpa PPK. Kenapa? Li'adami taklifihim karena orangana dan taklif PKB. Li'adami taklifihim karena orang dan taklif PKB. Karena mereka itu tidak terkenai tuntutan hukum. Orang yang kafir asli, apalagi anak kecil, apalagi orang yang gagal, orang yang ayah, orang yang mabuk, yang tidak disengaja itu tidak terkenai tuntutan hukum, maka dia tidak wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ala haidin lan ora wajib ingatase wong kang haid. Wala ala haidin lan ora wajib ingatase wong kang haid. Wa nupasalan wong kang nipas. Wa nupasalan wong kang nipas juga sholat tidak wajib bagi orang yang haid. Orang yang men, siapa yang men? Perempuan. Kalau bangsa dulu tidak pernah men, paling dia men cerat. Tidak wajib perempuan, maka perempuan kenapa nggak sholat? Libur, ada libur ya kayak mana? Kenapa nggak boleh sembahyang? Libur, libur ya. Wong pasal wong lan wong nipas. Kenapa li'adami sihatiha? Karena orang sahih sholat. Karena sholat tidak sah bagi mereka yang haid dan nifas. Li'adam sihatiha karena orang nana sahih sholat minhuma saking haid dan nifas. Karena sholat tidak sah bagi orang haid. Dipaksakan sholat juga itu tidak sah sholat. Kemudian kalau sudah suci wajib qada. Wala qada alaihim lan orang nana qada iku wajib. Alaihim ngatasé KB. Siapa KB itu? Air, Sobi, Majnun, Bukmale, Bilatani dan Aid dan puasa KB apa namanya? Jadi orang KB kalau masuk Islam wajib sholat, wajib qada. Orang yang gila pada zaman gilanya tidak wajib. Jadi tidak wajib qada bagi mereka semua. Cuma ini bal tajibu ala murtadin, melainkan wajib apa sholat. Bal tajibu balik wajib apa sholat ala murtadin ing atase wong murtad. Naudzu bila kalau bagi orang yang murtad itu wajib diqada. Kalau murtadnya 2 tahun maka selama 2 tahun itu wajib diqadai. Siapa kamu? Apa yang maksud dengan murtad? Murtad itu adalah riddah, itu adalah qatlul Islam, putus dari agama Islam atau keluar dari agama Islam. Wa muta'addilan wong kang maha-maha, wa muta'addilan wong kang maha-maha bisa karing kelawan mabuk. Bisa karing kelawan mabuk. Wallahu a'lam bishawab.